Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endrin Latifah, mahasiswi PBSIA 2019 Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai virus corona atau COVID-19, mengenai penjelasan tentang teori ilmiah dan teori konspirasi mengenai COVID-19 dan bagaimana implikasinya terhadap ketahanan nasional Indonesia. Langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Check it out. Ini adalah peta konsep pembahasan kita. Kali ini mengenai COVID-19 yang menurut saya cukup ramai diperbincangkan di khalayak umum atau di masyarakat luas melalui medsos. Teori yang pertama ini ada teori konspirasi bioweapons. Teori ini menyebutkan bahwa COVID-19 merupakan sebuah senjata biologis yang dibuat di China di sebuah laboratorium virologis di sana. Selanjutnya, teori yang kedua adalah teori teknologi 5G. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa jaringan 5G merupakan bertanggung jawab atas persebaran virus corona di ini atau teknologi ini dapat menekan atau menurunkan sistem kekebalan tubuh manusia. Akibat dari konspirasi ini dilaporkan sejumlah tiang di Inggris, tiang listrik di Inggris dilaporkan rusak dibakar oleh penduduk. Selanjutnya, teori yang ketiga yaitu teori konspirasi dari pemerintah. Tidak sedikit pemerintah yang memperdagangkan klaim palsu mereka untuk mengantisipasi serangan politik dengan memanfaatkan kondisi pandemi corona saat ini. Di antaranya, seorang pejabat senior China mendorong klaim virus itu atau virus corona ini diperkenalkan ke negara China oleh anggota Angkatan Darat Amerika Serikat. Lebih parahnya lagi, tuduhan ini diizinkan berkembang di media sosial China yang dikontrol secara ketat. Adapun di Venezuela, Presiden Nicolas Maduro menyarankan atau menyatakan virus itu atau virus corona ini sebagai bioweapon Amerika yang ditujukan untuk China. Selanjutnya di Iran, para pejabat menyebut wabah virus corona ini sebagai rencana untuk menekan pemungutan suara di sana. Selanjutnya ke teori konspirasi yang keempat, yaitu teori yang beranggapan bahwa virus corona adalah virus buatan Bill Gates. Alasan ini muncul karena Bill Gates ingin segera membuat vaksin virus corona dan telah menggelontorkan sejumlah dana sebanyak 250 juta US dollar atau setara dengan 3 triliun rupiah. Nah, itu dia teori konspirasi mengenai COVID-19. Sebenarnya itu masih banyak sekali teori-teori konspirasi seputar COVID-19 ya. Seperti ada yang menyebut bahwa COVID-19 ini berasal dari luar angkasa. Terus ada yang menyebutkan bahwa COVID-19 ini merupakan prediksi dari novel keluaran tahun 1981 yang berjudul The Eyes of Darkness karya Dan Koontz. Ada pula yang konspirasi yang menyatakan bahwa COVID-19 ini merupakan prediksi dari kartun The Simpsons dan masih banyak yang lainnya. Nah, itu dia teori konspirasi dari virus corona. Beralih dari teori konspirasi mengenai COVID-19, sekarang kita akan membahas mengenai teori ilmiah mengenai COVID-19. Menurut teori ilmiah, virus ini bukan merupakan ciptaan manusia, namun virus ini terjadi secara ilmiah. Hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal ilmiah Nature Medicine mematahkan anggapan China maupun kubu Donald Trump sekaligus membantah teori konspirasi yang menyebut virus pemicu COVID-19 adalah buatan manusia atau senjata biologis yang sengaja diciptakan. Situs
lain juga menyebutkan bahwa analisis data publik terkait sekuens atau urutan genom dari COVID-19 tidak ditemukan bukti diciptakan di laboratorium. Para ilmuwan bersepakat bahwa virus ini berevolusi ke kondisi patogen saat ini melalui seleksi alam di inang non-manusia dan kemudian melompat ke manusia. Peneliti menduga bahwa kelelawar sebagai reservoir yang paling mungkin untuk virus SARS-CoV-2 ini. Kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu mengenai ketahanan nasional Indonesia. Bentuk ketahanan nasional Indonesia saat ini yaitu Astagatra atau 8 gatra yang merupakan gabungan dari aspek sosial dan aspek alamiah. Aspek alamiah sendiri terdiri dari 3 gatra, yaitu kondisi geografis negara, kekayaan alam, dan gatra demografis. Sementara aspek sosial terdiri dari 4 gatra, yaitu gatra sosial budaya, gatra ekonomi, gatra hankam, gatra politik, dan gatra ideologi. Dengan adanya COVID-19 ini, tentu berdampak terhadap ketahanan nasional Indonesia. Masalah kesehatan yang terjadi akibat COVID-19 ini tentu merupakan salah satu dampak yang sangat terlihat. Masalah tersebut dimasukkan atau digolongkan ke dalam gatra sosial atau gatra sosial budaya. Selanjutnya, masalah perekonomian yang lesu akibat lockdown di berbagai negara termasuk ke dalam gatra ekonomi. Selanjutnya, dilibatkannya instansi militer dan aparat keamanan termasuk ke dalam gatra keamanan atau pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, kritikan terhadap pemerintah karena dianggap lamban dalam menangani COVID-19 ini termasuk dalam gatra politik. Sementara untuk gatra ideologi dapat dilihat dari anggapan seseorang mengenai himbauan untuk tidak melakukan kegiatan ibadah di tempat peribadatan. Mereka mengasosiasikan himbauan tersebut sebagai ajaran komunis. Selanjutnya, beralih ke aspek alamiah, gatra geografis atau keadaan geografis negara sendiri dapat kita lihat dari bentuk negara kita yang berupa kepulauan. Banyak pulau bisa cukup untuk mencegah perkembangan COVID yang selama bisa diatur dengan baik. Nah, sementara untuk gatra kekayaan alam, tentu dalam pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia sendiri dalam masa COVID-19 ini mengalami kendala. Selanjutnya, untuk keadaan dan kemampuan penduduk harus terus-menerus diperhatikan dalam menghadapi COVID-19. Pemerintah perlu menunjukkan bahwa pemerintah itu sungguh-sungguh dalam mengatasi COVID-19 ini. Ini adalah salah satu termasuk gatra dari demografis. Nah, itu tadi merupakan dampak adanya corona terhadap ketahanan nasional Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai implikasi terhadap kedua teori yang telah tadi kita bahas di depan terhadap ketahanan nasional itu sendiri. Namun sebelumnya, kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari kedua teori tersebut. Jika dihadapkan dengan kata teori sendiri, tidak ada kelebihan yang terdapat di dalamnya. Hal ini dikarenakan konspirasi sendiri merupakan pemanipulasian sumber-sumber dari fakta-fakta yang ditujukan atau disebarkan ke masyarakat luas. Konspirasi ini dapat menyebabkan orang yang mempercayainya memiliki percaya diri semu. Mereka menganggap bahwa diri mereka mendapatkan atau memiliki informasi yang eksklusif, padahal belum tentu kebenaran dari berita tersebut. Selanjutnya, dengan adanya teori konspirasi ini mempertajam konflik dan perpecahan di antara masyarakat. Selanjutnya, untuk teori ilmiah tentu ada kekurangan yang terdapat di teori ilmiah, yaitu proses yang lama dalam menentukan atau memutuskan informasi yang untuk diberikan kepada masyarakat. Hal ini tentu menyebabkan masyarakat kemudian mencari pilihan lain dengan mempercayai teori konspirasi. Namun demikian, sisi positif atau hal yang baik yang dapat diambil dari teori ilmiah, yaitu dengan adanya teori ilmiah,
kita dapat menentukan atau para ahli dapat menentukan hal atau langkah apa selanjutnya yang baik atau yang tepat dalam penanganan virus corona. Kelebihan dan kekurangan dari kedua konspirasi tersebut memberikan implikasi tersendiri terhadap ketahanan nasional Indonesia. Teori konspirasi dapat menyebabkan kepanikan, kekhawatiran, ketakutan, dan dapat menimbulkan konflik di antara masyarakat sehingga dapat menyebabkan perpecahan. Sementara untuk teori ilmiah dapat memberikan implikasi terhadap ketahanan nasional, yaitu berupa kesiapsiagaan, optimisme, solidaritas sosial yang tinggi. Pada akhirnya, kita dalam menghadapi virus COVID-19 ini perlu adanya kemampuan untuk menyaring informasi yang tersebar luas di media sosial. Sejatinya, setiap individu saat ini adalah pahlawan dalam menghadapi COVID-19. Kita mulai dari diri kita sendiri dengan mematuhi protokol kesehatan, menjaga kebersihan, dan selalu berusaha untuk menyebarkan informasi-informasi yang akurat kepada masyarakat, melakukan edukasi kepada masyarakat supaya virus corona ini dapat terselesaikan dengan baik. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.